السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافيا هنيا وهبي غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافيا هنيا وهبي غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافيا هنيا وهبي غني. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur bersama-sama kita panjatkan, kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan hidup sampai saat ini sehingga kita dapat merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya belajar, nikmatnya menuntut ilmu, nikmatnya kita berzikir, bermunajat kepadanya, dan juga nikmatnya kita bisa merasakan ibadah puasa, yang mana semua ini kalau kita betul-betul meresapi dari semua rasa-rasa ibadah yang kita rasakan, maka kita akan menemukan di dalamnya kelezatan dan kenikmatan. Puasa punya rasa, zikir punya rasa, menuntut ilmu punya rasa, mengajar punya rasa. Semua kebaikan yang kita lakukan itu masing-masing ibadah yang punya rasa. Tapi kapan kita bisa merasakan rasa tersebut? Kita bisa merasakan nikmatnya dan lezatnya ibadah itu kalau kita betul-betul menganggap Allah sebagai Tuhan kita seutuhnya. Kita betul-betul menganggap Nabi kita Muhammad adalah utusan Allah sepenuhnya. Dan apa-apa yang datang dari Nabi adalah semuanya itu benar adanya, tidak ada dusta di dalamnya. Saat kita meyakini itu dengan sepenuh hati, maka rasa kelezatan di dalam ibadah akan hadir di dalam hati kita. Makanya ada orang yang mengaji Quran tapi rasanya kayak makan madu, manis katanya, sampai dia takut baca Quran di tengah Ramadan gara-gara dia ngerasain manis. Nah, itu manis bagi dia saat dia baca Quran. Ada orang begitu merasa addicted sama apa? Sama belajar. Sampai-sampai kalau belajar itu kayak orang lagi khusyuknya nonton. Hebat kan yang kayak gitu? Mana jarang loh orang kayak gitu. Orang kalau nonton, lagi nonton asyik serius, diajak ngomong nggak nyaut, udah umum, ya. Tapi kalau lagi belajar sampai sebegitu seriusnya sampai diajak ngomong nggak nyaut, itu menjarah. Karena biasanya kita itu kalau nonton lagi serius diajak ngomong gak nyaut sama lagi tidur. Kalau lagi tidur diajak ngomong gak nyaut juga, iya kan? Karena tidur. Tapi kalau kita lagi belajar, kadang-kadang orang lewat aja kita nengok, saking mudah teralihkan. Bayangin hebatnya televisi kalau kita tonton. Ada orang lewat, lewatin TV, mata kita ini gak bergerak dari yang kita tonton, malah orangnya yang kita pukul, awas gitu. Saking mata kita gak mau teralihkan. Hebat gak TV? Iya. Nah tapi kalau kita nuntut ilmu, sehebat apapun terkadang rasa takzim kita, rasa cinta kita kepada guru yang menyampaikan, kita masih terdistract sama orang yang lewat, telepon yang bunyi, ya. Kita masih orang lewat, telepon bunyi, atau mungkin ada notifikasi yang masuk di handphone kita. Kita ke distract, kita mandangin, katanya kita sedang menikmati kajian, kita sedang benar-benar menuntut ilmu, tapi kita nggak sebegitu terhipnotisnya.
Makanya dibilang TV itu hipnotis yang paling ringan buat kita. Adegan-adegan yang tampil di dalam televisi yang kita tonton itu adalah adegan-adegan yang paling menghipnotis kita. Ada orang yang terhipnotis dengan adegan drama. Kalau lagi nonton drama ikut nangis. Ibu sadar nggak kalau ibu lagi dihipnotis itu? Dia yang melakon, pura-pura kita yang sedih. Ya kalau nonton film India, nonton film-film sedih, drama-drama lagi lah. Entah itu drakor, entah itu apa. Dia yang berlakon, dia yang acting dengan kesedihan, padahal sedihnya bohong. Kita yang nangis, berasa kita yang ada di situ, berasa kita yang menghayati gitu ya. Kalau lagi nonton film laga, kita melek, mata kita betul-betul, wah kenapa itu komentarnya. Awas awas, mau ditusuk mata kita yang merem, kayak kita yang mau ditusuk. Dihipnotis sama film yang kita tonton, masya Allah. Makanya kenapa kita perlu menonton sesuatu yang baik dan bijak itu, karena tanpa disadarin memang apa yang kita tonton itu mempengaruhi pikiran kita, Subhanallah, kenapa ibadah zikir itu nggak benar-benar bisa kita rasa? Karena ternyata selama ini mungkin dalam ibadah kita nggak betul-betul melibatkan pikiran. Waktu kita zikir, pikiran kita kemana-mana. Karena kalau pikiran bisa terarah, maka hati akan mengikut. Gak ada orang hatinya zikir, pikirannya kemana-mana, bohong kan? Orang begitu juga sholat, kalau pikirannya terarah, sholatnya masih khusyuk. Karena hatinya akan ngikut, pikirannya yang fokus. Begitu juga orang lagi nuntut ilmu. Pada saat dia nuntut ilmu, dia belajar, mendengarkan, menyimak dengan seksama, pikirannya fokus, pikirannya betul-betul tertuju kepada ilmu yang sedang disampaikan, maka hatinya akan ngikut. Hatinya siap menjadi hati yang menerima nasihat, karena pikirannya fokus. Dan sebagainya dari semua ibadah-ibadah yang ada. Baru jika pikiran dan hati ini sudah relate, sudah nyambung, maka akan muncul rasa di dalam diri kita. Oh ternyata begini rasanya sholat. Oh ternyata begini rasanya menuntut ilmu. Oh ternyata begini rasanya zikir. Oh ternyata begini ya rasanya kita bermunajat sama Allah. Dan rasa-rasa lainnya. Beraneka ragam rasa yang bakal hadir ke dalam diri kita tergantung dengan bagaimana kita ini merelatekan pikiran kita dan hati kita. Maka itu penting. Maka seorang ulama, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten itu, beliau radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, para ulama ini dikutip oleh nasihat beliau, para ulama itu mengatakan bahwa sesungguhnya setiap amal ibadah kita ini gak akan ada yang diberi ganjaran sama Allah sampai apa yang kamu baca kamu tahu artinya. Artinya kamu berdoa, misal contohnya kita kasih yang gampang aja, kita baca hadroh basodan. Hadroh basodan doa kan, munajat, ibadah yang kita lakukan, berarti ibadahnya dari doa. Kapan tuh hadroh itu bisa diterima sama Allah dan diberikan ganjaran? Kalau kamu tahu artinya. Kalau kamu nggak tahu artinya dari apa yang kamu baca itu atau yang kamu kerjakan, maka nggak ada ganjarannya di situ. Kecuali satu ibadah aja, yang kamu nggak tahu artinya pun kamu diganjar. Apa katanya? Al-Quran. Baca Quran. Baca Quran tuh kamu ngerti gak ngerti, asal kamu baca, kamu dapat pahala. Belum paham nih artinya, kamu dapat pahala.
Ada nilainya. Bikulli harf. Dari situ dapat pahalanya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setiap huruf, artinya yang baca Quran ini di luar konteks paham dulu arti Qurannya, paham maknanya, paham maksudnya, paham tujuannya, paham latar belakang dari turunnya ayat dan lain sebagainya. Saat kita baca begitu, kita ngerti, kita pahamin, wah berarti pahalanya beda lagi. Makin kamu, oh saya ngertinya cuma terjemahannya doang, lebih pahalanya, lebih. Kamu ngerti maksud di balik ayat ini sesuai dengan apa yang distatementkan oleh para ulama tafsir, pahalanya beda lagi. Kamu belajar sampai ke dasarnya, dasar asal mula, kenapa ayat ini turun, sababun nuzulnya kamu telusuri, kenapa ayat ini bisa turun, ada apa peristiwa di balik itu, kamu paham secara detail, kamu baca ayat itu, pahalamu beda lagi. Nah, ini bicara yang awam, nggak paham, wala tahu arti, wala tahu maksud, wala tahu latar belakang sebab turunnya ayat, nggak tahu dia, sama sekali nggak tahu. Dia cuma tahunya baca, tahu cara baca. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tahu baca. Tapi tanya artinya apa? Enggak tahu. Nah, kata ulama bilang, kamu enggak tahu artinya tuh surat atau itu ayat yang kamu baca, kamu tetap terhitung mendapat pahala dari Allah. Kamu akan diganjar sama Allah sesuai dengan huruf-huruf Quran yang kamu baca. Memang bilangannya tidak akan sama dengan orang yang paham, tapi dengan bacanya aja sudah cukup mengantarkan kamu pada pahala. Kalau yang baca dengan awam dia bisa ngantongin pahala, bagaimana dengan yang baca paham? Dengan yang baca paham, waduh, tentu pahalanya akan jauh lebih besar, pahalanya akan jauh lebih bermakna bagi hidupnya dia dan lebih berguna bagi urusan akhiratnya. Maka insyaallah di kesempatan kita berada pada malam keberapa ini Ramadan? Malam ke-13, malam ke-13 Ramadan. Udah nggak sadar berarti hampir setengah Ramadan berlalu dari kita ya. Subhanallah, hampir separuh dari Ramadan sudah lewat dari kita. Gak berasa nih, waktu terus berjalan. Waktu terus berjalan. Bagaimana bacaan Quran kita? Masih kenceng apa udah mulai kendor? Kalau kira-kira kemarin khatam Quran dapat 65, kira-kira nanti berapa ya? Apa sudah lebih, tembus 65 lebih atau malah kurang? Alhamdulillah, jangan sampai ya. Kalau kemarin bisa sampai 65, harapannya kan insya Allah khataman kita nanti, apalagi bertepatan dengan malam nuzul Quran, yang juga kita hadiahkan pahala bacaan Quran kita selain untuk Nabi kita Muhammad, juga kita hadiahkan pahala tersebut untuk para sahabat-sahabat Nabi yang berjuang di jalan Allah melalui perang Badar, Ashabul Badar, syuhada Badar. Nah, mereka itu semuanya orang-orang yang dijamin sama Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itu masuk surga. Kita bertawassul dengan nama-nama mereka nanti dengan membaca Jaliyatul Qadar. Sekaligus saya juga menyisipkan doa ditujukan untuk ibu saya, karena kebetulan beliau wafat juga pada malam nuzul Quran. Nah, maka kita semua sama-sama niatin, wah kita pengen baca, kita pengen lebih giat lagi, apalagi di situ banyak peristiwa yang akan kita kenang, ya. Banyak peristiwa yang akan kita kenang dari sebab nuzulul Quran, ayat itu turun kenapa, ada peristiwa besar apa, insya Allah akan kita uraikan pada kesempatan kita nanti di dalam nuzul Quran, insya Allah. Nah di sini
Ingetin nama kita, kalau udah masuk malam nuzul Quran berarti separuh Ramadan lewat. Nyisanya nggak banyak, udah lebih banyak yang kelewat daripada yang tersisa. Lebih ngingetin kita lagi, kita memang harus ngikat pinggang kita lebih kuat lagi. Ibaratnya Nabi ngasih perumpamaan ngikat pinggang lebih kuat, lebih semangat lagi. Kalau orang kita bahasa ikat pinggang itu ngirit, biar gak boros, ya. Padahal bukan itu maksudnya. Kalau Nabi ngebahasain ngikat pinggang, ngikat sarung yang kenceng, tujuannya biar siap buat ibadah. Buat ibadah. Insya Allah ibu-ibu yang pada belum beli baju-baju lebaran, siapin deh dari sekarang. Jadi nanti malam 10 terakhir udah gak repot sama urusan baju gitu kan. Ya kalaupun mau pun beli karena THR belum turun, itu dibijak-bijakkan waktunya. Jangan sampai ada tarawih yang kelewat. Jangan sampai ada ibadah-ibadah bacaan Quran yang terabaikan. Tetap kita jalanin rutinitas kita. Kalau memang kita mau ada kegiatan lain di luar itu, tapi ibadah kita harus kita utamakan lebih dulu. Itu yang perlu kita ingat. Nah, insyaallah ya, semangat kita masih tetap terus ada insyaallah. Bahkan sampai insyaallah Ramadan menyingsing dari kita semua, amin ya rabbal. Kita mau lanjut kajian kita daripada kitab At-Tibyan. Sama-sama kita awali dengan membaca doa taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقرب وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. An Abdullah bin Umar bin Al-As radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la salah, mana nih bacanya? An Aisyah, ya kelewat. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunazzila an-nas manazilihim. رواه أبو داود في سننه والبزار في مسنده. قال الحاكم أبو عبد الله في علوم الحديث هو حديث صحيح. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami diperintah, kata Sayyidah Aisyah bilang, kami diperintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diperintah apa? An nunazzilan nas manazilihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami untuk menempatkan manusia pada posisinya masing-masing. Menempatkan manusia pada kedudukannya masing-masing. Artinya hadis ini bisa kita ambil apa? Kalau kita hadir majelis, contoh, dalam majelis biasanya ada tamu VIP. Tamu VIP. Di antara tamu-tamu VIP itu ada orang-orang petinggi tentunya. Yang kenapa mereka disebut sebagai tamu VIP. Oh, ternyata begitu ditanya, itu siapa? Itu istri gubernur. Itu siapa? Itu istri bupati. Itu istri siapa? Lurah. Ya nih. Kenapa mereka dikedepanin? Mereka punya posisi.
Mereka punya kedudukan. Mereka punya posisi dalam hidupnya, dalam satu komunitasnya. Dalam kepolisian ada jenderal, ada kepalanya, ada siapanya dan lain-lain. Atasan-atasan mereka itu makin tinggi pangkatnya, makin mereka dimuliakan. Jadi kalau kita nemu, wah ada Habib bikin maulid, itu ngapain kepala polisi diundang? Didudukinnya di panggung lagi. Wah, Mang Habibnya aja demen muliain ahlu dunia. Salah. Kita justru diajarin sama Nabi memuliakan orang sesuai posisinya. Kalau dia adalah statusnya pejabat, berarti dia ketua bukan dalam satu wilayah. Ketua. Pejabat daerah, dia ketua dalam satu daerah. Perlu nggak dia dituain? Perlu. Perlu nggak dia diutamakan? Perlu. Segala cuma duduk. Jadi kalau kita lihat ada orang mengutamakan kepala wilayah, kepala daerah, itu jangan bingung. Itu sudah menjalankan sesuai yang Nabi perintahkan. Begitu juga, mohon maaf, misal kita lihat dalam tamu VIP, kebetulan ada orang berduit, orang kaya yang dikedepanin. Apa kita tunduk sama orang kaya itu? Bukan. Orang kaya itu dimuliakan karena dia itu punya kelebihan dari hartanya, sehingga dia pasti menjadi kaya karena dia memiliki orang di bawahnya banyak yang dia beri jatah makan, dia beri nafkah, dia kasih makan dari uangnya dia punya satu usaha yang mana orang banyak bekerja di bawahnya. Artinya bukan cuma orang kaya sendiri, gak ada orang kaya sendiri. Dia di dalam lingkungannya dimuliakan. Kita harus ingat itu. Dia di tengah lingkungannya dimuliakan. Oleh karena itu, karena dia di tengah lingkungannya dimuliakan, mungkin di sekitar anak-anaknya dia dimuliakan, dia dengan para karyawannya dia dimuliakan, karena secara dia adalah atasannya, adalah bosnya. Maka saat dia itu datang ke satu pengajian, kajian, ya misalnya ada orang melihat, ya nggak mungkin dia yang punya posisi itu diabaikan begitu saja. Pasti diberikan tempat, silakan duduk sesuai dengan posisinya. Karena kamu adalah ketua, kepala dalam satu ruang lingkup pekerjaannya dia, katakan. Apalagi terlebih-lebih kadang-kadang mereka yang dilebihkan itu atau mereka yang diutamakan itu memiliki hubungan dengan si yang buat acara. Nah, memiliki hubungan dengan yang buat acara, kenal dekat, kenal baik, ada urusan dalam berbisnis, saling menghargai antara pertemanan, saling menghargai antara jalinan hubungan. Pada saat itu dilakukan, itu tidak selalu seperti hadis lain yang kamu baca redaksinya, tidak boleh kita menundukkan kepala kepada orang yang kaya, karena barang siapa yang menghormati orang kaya maka telah pergi darinya separuh agama. Ini konteksnya beda. Ini bicara dalam agama. Saat kita membuat suatu acara, kita kemudian melebihkan mereka dengan posisinya, adalah itu nggak masuk kategori yang separuh agama hilang. Lalu siapa nih yang separuh agama hilang tuh? Bagi mereka dalam pertemanan aja, ya siap. Ini dalam pertemanan ya. Dalam pertemanan nggak berteman, ada kesenjangan karena dia lebih kaya misalnya. Karena dia lebih kaya jadi kita namanya juga orang kaya, kita mah iya aja. Nggak bisa begitu.
Kalau dalam pertemanan konteksnya beda lagi. Dalam teman, dalam urusan kita berteman nggak bisa itu dihukumin. Atau bukan teman, bukan siapa, nggak ada urusannya. Tapi karena tahu dia orang kaya, nunduk aja. Nggak, bahasa nunduk itu bukan diiringi karena kekayaannya, tapi kembali menghargai posisi dia. Dia punya posisi, letakkan dia pada posisinya. Nah, ini umum dari zaman Nabi. Ketua-ketua qabail, ketua-ketua suku sama Nabi itu pasti didudukin di tempatnya. Duduk di depan. Karena mereka ketua. Jadi kalau ketemu di majelis taklim, ketua majelis taklim duduknya di depan. Enak banget jadi ketua majelis taklim. Ketua majelis taklim, judulnya aja ketua majelis taklim. Judulnya dia punya nama ketua majelis taklim. Jadi kita belajar di sini, memposisikan seseorang pada posisinya itu justru adalah anjuran Islam. Bukan kita menyalahkan aturan Islam. Wah, penjilat. Ada orang bilang penjilat. Misal contoh, katakan ada gubernur datang. Kalau kita pengajian istri gubernur, dia datang ngaji. Saya sebagai pengajar tahu istri gubernur lagi ngaji. Duduknya di mana? Di belakang. Bodoh amat. Saya ngajar aja terus. Istri gubernur, ustazah ada istri gubernur, biarin aja. Yang jelek siapa? Secara frame yang jelek Islam atau saya aja? Islam. Islam tidak tahu etikanya. Islam nggak tahu menempati orang. Jadi kita harus paham di part-part seperti itu. Terkadang kenapa kita mengutamakan orang lain berbanding dengan mungkin kita yang cenderung tidak lebih diutamakan. Pasti dibalik yang diutamakan itu punya alasan. Punya alasan. Bukan berarti dengan mengutamakan orang lain artinya kita lebih rendah dari dia. Tidak, ini bahasanya beda. Tapi Islam memang meminta kita memposisikan seseorang sesuai pada kedudukannya. Artinya kalau dia adalah ketua dalam satu komunitas, berikan dia tempatnya ketua. Jika dia adalah ketua dalam satu perusahaan, berikan dia tempatnya ketua. Dan toh sebetulnya banyak orang yang mungkin tidak kita ketahui dengan posisi dia tuh apa, dia tuh siapa, dia tuh bagaimana. Dengan kerendahan hatinya dia tidak pernah menonjolkan dirinya siapa. Padahal dia itu ketua badan ini, badan dia nggak tahu. Dia datang, dia ngaji, dia ikut belajar, padahal dia adalah orang penting dalam satu wilayahnya. Dia padahal orang yang dihormati dalam satu wilayahnya. Tapi dia mau duduk di tengah kerumunan orang. Seandainya kita temukan ada orang seperti itu, saya yakin hatta misalnya di Hadrah Basau dan kita pengajian setiap itu, yang duduk bertebaran itu nggak mungkin yang di pohon mangga, mungkin di mana dan lain sebagainya. Mereka orang-orang yang mungkin memiliki posisi di dalam lingkungannya atau dalam pekerjaannya atau apapun itu, mereka punya posisinya masing-masing. Tapi mereka luput dari pengetahuan si penyelenggara, saya misalnya. Tapi mereka tidak pernah mempermasalahkan. Kenapa mereka tidak mempermasalahkan? Karena mereka memang rendah hati. Bagi mereka tujuan dia datang itu untuk mengaji. Jadi saya nggak butuh embel-embel yang lainnya. Itu adalah yang diharap dari setiap individu manusia dimanapun. Yang jadi masalah adalah orang yang merasa tidak dihargai. Itu yang jadi masalah. Kalau ketemu yang begitu, udah ngaji, padahal dia itu ketua ini loh, ketua DKM loh,
ustazah loh, guru juga loh, tapi mau ngaji. Tapi dia nggak pernah mempermasalahkan duduknya. Dia juga tidak pernah memberi message pesan seolah-olah bahwa saya ini datang ngaji dengan posisi dia yang perlu kita ketahui. Nggak, dia datang, dia ngaji, dia biasa. Artinya orang itu sudah lurus niatnya, udah nggak perlu lagi dia apa-apain, udah paham tuh niatnya dia. Yang jadi masalah orang yang datang, tapi dia tipe orang yang ingin dianggap, ingin diterima, ingin diberikan ruang. Nah, dengan yang seperti ini kita perlu bermain cara. Karena di dalam dunia berilmu kita gak boleh jadi orang yang sikapnya sombong menyikapi mereka. Kamu kalau datangnya gak niat mau ngaji, gak usah ngaji. Akhirnya gak ada orang mau ngaji. Iya dong. Sekarang kita mau bilang, itu mereka yang pada gila hormat, yang kepengennya dihormatin, kepengennya disuguhin, kepengennya dihargain. Kalau niatnya belum benar gak usah ngaji. Gak ngaji dia. Ternyata yang pada ngaji gak benar. Yang pada ngaji sombong-sombong. Yang pada ngaji gak benar juga niatnya. Tapi kalau mereka yang awalnya mereka mencari kedudukan, mencari tempat untuk dimuliakan, mencari sesuatu, lambat laun saat mereka mendengar kajian, mereka membaur, mereka bersama, mereka menyatu, pada akhirnya mereka menerima, ditempatkan dimanapun tempatnya. Kita mencari orang-orang yang seperti ini, dan kita tidak menutup orang yang minta dihargai. Karena ini tempatnya kita semua belajar, mencari ilmu, mempelajari ajaran Nabi. Jadi siapapun mereka, baik mereka yang masih meminta dihormati, masih minta dihargai, mereka selagi kita masih bisa memberikan mereka tempat, masih bisa memberikan mereka kesempatan, maka kita akan selalu mencoba berbagai macam cara untuk mereka tetap mau datang mengaji di sini. Karena itu adalah PR-nya kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya mengedepankan mereka, orang-orang jauh, orang-orang petinggi, orang-orang penting yang datang ingin apa? Ingin bertemu dengan Nabi, ingin apa? Dan itu sudah ada dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi nggak pernah tutup diri, nggak. Selagi dia datang ingin mengenal Islam, maka kita berkewajiban untuk mengenalkan Islam pada mereka. Bukan justru kalau nggak niat keluar, nggak ada yang ngaji. Dan bahkan sejauh ini kita pun dalam menjamu orang-orang menuntut ilmu, berapa banyak orang yang kecewa. Pergi tak kembali. Kalau ditanya kenapa? Kecewa. Kecewa dengan suguhan, kecewa dengan perlakuan, pelayanan, dan lain sebagainya. Saya tidak menyalahi mereka yang kecewa, karena mereka imannya memang masih lemah. Makanya kecewanya sama manusia. Mudah sekali mereka kecewa sama manusia. Artinya kalau ada manusia gak senyum sama mereka, mereka kecewa. Begini caranya, udah besok-besok anak gak mau ngaji lagi. Ketemu panitia jutek dikit, kecewa. Besok kamu ngaji lagi dia. Ya, levelnya masih kecewa sama manusia. Levelnya masih kecewa sama manusia. Maka kita harus paham di balik kita memposisikan orang. Karena kalau kita nggak paham, dan saya nggak jabarin ini sama ibu-ibu sedetail ini, ibu nggak akan terbuka pikirannya dan wawasannya. Oh, ternyata alasannya itu. Kenapa kepada mereka itu kita ke depan, ayo ngaji, ya, silahkan. Nah, misalnya pengajian, oh kenapa ustazah pilih kasih?
Awalnya tadinya boleh, sekarang orang-orang dimundurin. Kenapa Ustazah? Saya ngasih kesempatan mereka yang belum pernah ngaji. Kalau ibu-ibu sudah tahu mentalnya udah bajak semuanya. Suruh mundur tetap aja duduk paling depan kan? Iya, munduran dikit ibu-ibu, duduk lagi dia mentalnya udah bajak gitu. Ya, udah enggak, karena levelnya sudah bukan kecewa sama manusia. Levelnya sudah bukan tentang tempat, levelnya sudah berada pada mencari kebaikan. Adapun yang saya tempatkan umumnya di depan, mereka orang-orang yang mungkin pengajian jarang terjamah oleh mereka. Dan wajah mereka tidak asing di pengajian lain pun. Gak kelihatan ini orang siapa. Bahkan seringkali kalau saya misalnya cerita gitu sama orang di luar, alhamdulillah banyak dari keturunan Nabi yang ngaji di Selasa. Istaghrabu, mereka kaget, hah? Yang benar, banyak wan-wan ngaji. Karena wan-wan repot di rumah ngurusin suami. Wan-wan selama ini repot ngurusin anak, repot ngurusin urusan rumah tangga, sampai lupa ngurusin dirinya untuk taklim. Pada saat mereka terbuka satu pintu taklim dan mereka mau datang, ente harus paham, itu adalah effort besar dari mereka. Kamu harus tahu, mereka mau datang pagi-pagi ngaji di sini, itu luar biasa. Mereka bisa duduk belajar di sini sama kalian, itu luar biasa. Kenapa Ustazah kok begitu? Karena mereka dari dulu dididik tidak untuk belajar ilmu. Mereka dididik untuk melayani suami di rumah. Fasenya ada fase kerenggangan sesaat di kita ini. Fase kerenggangan dari para habaib Syiban kita datang nih, Habib Salim Jindan, Habib ini datang. Mereka ini fasenya fase menikah, lalu mereka dituankan. Habis mereka dituankan, anak-anaknya menjadi tuan, dimanja. Tarbiyatul ilm kala itu belum menjadi sesuatu yang penting untuk ilmu mendalam. Kalau mundur ke belakang di Hadramut penting, tapi perempuan dulu seringkali dikenal dengan rumah, sehingga nuntut ilmu itu belakang. Nanti udah mau ngapain belajar tinggi-tinggi, bini itu kerjanya di dapur ujung-ujungnya. Sering dengar begitu kan? Sering dengar kata-kata begitu karena itu yang selama ini dipahami dan dicekoki oleh perempuan. Perempuan dipahamin gitu mulu. Ngapain pinter-pinter? Perempuan tuh tugasnya di dapur. Ternyata ilmu itu betul penting adanya karena zaman, dengan berubahnya zaman, ilmu itu makin dibutuhkan. Yang mana kamu lihat zaman sekarang, orang itu perang sama ilmu. Zaman lagi tarik-tarikan sama ilmu. Yang zaman narik orang keluar dari agama, yang ilmu narikin orang, jangan keluar. Kami akan berikan kerenggangan yang bisa kamu berikan kepadamu asal kamu tidak keluar dari jalurmu. Ilmu sama zaman lagi main tarik-tarikan. Ternyata zaman betul-betul fatal kalau orang terjun di zaman sekarang dengan tangan kosong, nggak punya bekal. Ente sebentaran punya iman terjual. Ya, ente mau tanding sama zaman, sebentaran iman ente melayang. Tapi kalau kamu mau perang sama zaman sekarang dibekalin ilmu, kamu bisa bertahan. Bahkan kamu bisa menang. Dan itulah yang sekarang sedang kita berikan pemahamannya. Pemahamannya. Kalau ibu-ibu dari dulu terbiasa kadang-kadang punya anak, karena di Jakarta ini banyak perantau ya Bu ya, punya anak, anaknya di kampung, ibunya di sini lenggang, atau punya anak mudah menitip pada emak, mak jagain ya mak,
ibunya lenggang, bisa kerja, bisa ini, bisa itu. Peluang itu jujur tidak banyak didapati oleh uan-uan, para syarifah-syarifah nggak ada yang nitip anak sama nenek. Bisa dijitak dia nitip anak sama nenek. Ya, nitip anak sama nenek nggak bisa nitip anak. Dia yang gedein, dia yang besarin, dia yang rawatin, dia yang ngurusin dan lain sebagainya. Dan seiring berkembangnya zaman, mereka dapat kita sentuh untuk ayo ngaji, ayo belajar, ayo kenal agama, ayo kenal ilmu. Dan mereka adalah PR-nya kita semua, ya, apalagi yang sudah pada mengaji, yang sudah paham ilmu, yang sudah kenal Nabi, bahwa Nabi SAW minta kita jagain mereka. Nabi minta kita jagain mereka, kenalin mereka, perhatikan mereka. Maka atas dasar itulah mengapa area depan ini saya lebih spesialkan untuk mereka. Area depan ini saya, kenapa Ustazah? Satu, tadi balik hadisnya, an nunazzilan nas manazilihim, memposisikan orang pada posisinya. Yani hum dzurriyyah, mereka keturunan Nabi, pasti mereka punya kedudukan lebih. Mahma seperti apapun mereka, fanahna, berikan mereka posisinya dulu. Antum a'law, ente lebih tinggi, toh ente duduk. Buat apa pertama? Bukan buat mereka sombong, sebetulnya buat mereka tahu kalau mereka itu diterima, kalau mereka itu disambut, kalau mereka itu ditempatin. Dan alhamdulillah, alhamdulillah, cara itu mengena ke mereka. Ngena ke mereka, mereka bisa terima. Tadinya mereka nggak bisa makan di nampan, mereka bisa makan di nampan. Tadi mereka nggak bisa makan di nampan. Siapa yang bisa nyolek di nampan? Nggak ada yang bisa. Bilhaq ini saya bicara. Kalau mau tanya curhat sama mereka nanti, kalau mereka hadir Ramadan lagi. Gak bisa, lakin mereka bisa. Mereka bertahan, mereka mau. La'alla gara-gara itu boleh jadi sebabnya ibu-ibu yang berlapang dada membiarkan mereka menyelami rasa ilmu ini dengan sendirinya, lalu memberikan mereka posisi di tempat di depan di mana mereka bisa betul-betul menyimak, betul-betul menyaksikan, betul-betul merasakan atmosfernya di dalam menuntut ilmu, sehingga pada akhirnya mereka pun berbekas dengan sendirinya. Ini tujuannya. Iqbal, kunci utamanya, kita yang sudah berilmu atau yang sudah menuntut ilmu, jangan sampai kita merasa dengan ilmu yang kita punya kita mudah menolak orang. Justru ilmu yang kita punya ini dapat membuat peluang lebih dan bisa memberikan peluang lebih kepada orang yang tidak kenal ilmu jadi mau kenal ilmu. Karena zamannya udah beda. Kalau zaman dulu di Indonesia 70 tahun yang lalu, 80 tahun yang lalu masih sibuk ngurusin apa? Merdeka. Maka para habaib, para alim ulama dengan mereka mengajarkan ilmu perlahan, diiringi dengan perdagangan, diiringi dengan pikiran mereka bagaimana caranya memerdekakan negara, ya. Mereka tidak sepenuhnya fokus. Toh zaman dulu jangankan kamu orang yang ngaji, Kartini aja pengen sekolah susah, ya. Jangan kamu yang ngaji sekarang begini. Kartini dulu bukan mau ke pengajian, mau belajar nulis, susah apa kagak? Susah. Jadi kalau baru mau ngajinya sekarang, baru mau pahamnya sekarang, ya itu mah wajar. Karena memang majalnya, sarananya baru bisa terbuka bebas seperti saat ini, ya saat ini. Jadi kita saling bergotong royong. Justru kita yang sering kali duduk di majelis ilmu, melihat ada wajah baru yang datang, kita tuh berlapang dada mengajak dia, sini duduk,
Berikan kita punya duduk, berikan separuh dari tempat duduk kita. Duduk di sini insya Allah muat, gak apa-apa sempit-sempitan. Mereka merasa diterima daripada wajah baru datang kita cuma mandangin, dipandangin aja mukanya. Terkadang dengan muka sinis lagi kita pandang, siapa nih itu bukan cerminan orang majelis, orang berilmu. Enggak, mestinya kita harus memberikan peluang lebih kepada mereka, ya, memberikan kesempatan lebih kepada mereka. Sini, aneh mah udah sering, ente jarang duduk. Yang bener, simak, dengerin, insyaallah ente dapat berkahnya. Ente mau duduk di mana? Aneh mah gampang, aneh mah gampang. Begitu hati yang lapang. Tafassahu yafsahillahu lakum. Kita kalau majelis sempit katanya suruh pedel-pedelin lagi. Semoga saat kamu ya memberikan kelapangan bagi orang lain, suatu saat di saat kamu sulit Allah yang memberikan kelapangan bagimu. Gitu. Dalam duduk di majelis aja sempit disuruh begitu, apalagi yang lain ya. Jangan sampai orang merasa dirinya datang pertama kali ke majelis ilmu kesannya nggak enak. Merasa kurang disambut, merasa kurang diterima, merasa orang-orangnya kayaknya kita pendosa banget kali ya. Itu sering loh Bu, ucapan-ucapan kayak gitu sering keluar loh. Kalau tidak saya nggak mungkin punya ide untuk memberikan kesempatan semacam itu kepada mereka. Kalau saya sendiri aja nggak banyak dengar tentang keluh kesahnya orang-orang yang datang bermajelis tapi mereka merasa diri mereka kayaknya nggak pantas gitu. Karena banyaknya orang yang sudah bermajelis merasa diri mereka terlalu pantas. Na'udzubillah min dzalik. Ada sebuah cerita di Amerika, ada seseorang sedang buat tabligh akbar. Tabligh akbar, kala itu penceramahnya karena seorang tokoh yang sangat populer dan begitu sangat dikenal, bikin acaranya saat itu di stadion. Tiba-tiba ada perempuan 2 orang datang mendekat kepada penyelenggara ini, panitia lah, panitia pendaftar. Yang datang ini, subhanallah, ini yang datang ini pakai baju ketat bukan main, seksi pokoknya, tangan pendek, baju ketat, kerudung pun nggak pakai. Begitu dia mau tulis namanya, dia keganggu ngelihat bajunya. Ini orang mau hadir kajian, apa mau kemana? Baju begini model gitu ya. Hatinya berkata-kata. Salah seorang dari panitianya bilang, kita nggak bisa terima dia begini. Baju ketat, nggak layak untuk masuk ke dalam pengajian. Masa kita mau biarin dia begitu aja? Kata temannya bilang, tapi ini yang ngurusin panitia yang satu ini perang batin, antara nerima nggak nerima. Akhirnya dia bilang sama temannya, gini deh, gimana kalau kita cariin selendang panjang, paling nggak buat nutup kepala dia, gitu. Sudah, temennya pergi, bodoh amat. Pokoknya kalau ada apa-apa, gue nggak mau ikut campur. Iya deh. Ini masih, walaupun perang berkecamuk di dalam batinnya, seolah-olah ini orang kok nggak sadar ya, mau datang kajian, udah tahu tempat kebaikan, istilahnya dengerin, dan tokohnya ini tokoh terpandang, populer, terkenal, tapi kok masih ada aja orang datang begini model, dapat selendang dikasihlah. Orang itu didata namanya, dia masuk ke dalam. Subhanallah, acara berlangsung. Di tengah-tengah acara berlangsung, tiba-tiba si perempuan yang pakai baju ketat ini ngacungin tangan mau bertanya. Di stadion, di mana-mana kalau acara di stadion, kalau dia nanya pasti di short sama kamera ya. Nanti mukanya dia ada di layar besar gitu, dengan pakaian dia yang sebegitunya, subhanallah.
Akhirnya dia nanya, panitia yang ngizinin masuk itu udah tutup muka. Mati deh dia lah nanya lagi. Aduh, karena dia panitia yang bertanggung jawab mengizinkan orang masuk gitu ya. Mati deh dia lagi yang nanya gitu. Subhanallah. Setelah dia ngacungin tangan, diterima sama tokohnya yang sedang berbicara saat itu, ulamanya. Silahkan, kata dia bilang. Shoot. Semua orang nyorot ke dia. Terus dia bilang gini, demi Allah, aku datang ke sini hakikatnya aku itu belum Islam. Aku adalah orang yang sedang mencari tahu tentang Islam. Dan akhirnya pada hari ini aku diperbolehkan oleh panitia untuk masuk, diizinkan, dan hari ini setelah mendengar kajianmu hatiku semakin mantap dan aku ingin masuk Islam. Itu panitianya nangis. Keesokan harinya dia cerita sama syekhnya. Kata dia bilang, demi Allah Syekh, aku gak nangis karena aku bangga karena membiarkan dia masuk, karena mengizinkan dia masuk, akhirnya dia jadi Islam dan lain sebagainya, enggak. Tapi aku nangis karena Allah masih nyelamatin aku untuk tidak bersikap aneh-aneh kepada seseorang yang mau mengenal Islam. Andai kata aku menolaknya saat itu, berarti aku sudah menolak jiwa yang ingin mengenal Allah. Berarti aku menolak orang yang sedang ingin mengenal Islam. Aku bukan menolak dia yang berpakaian ketat, tapi aku sedang menolak dia yang sedang ingin mengetahui siapa Tuhannya. Dia yang aku tolak bukan tentang bajunya, tapi tentang dia yang ingin mengenal siapa nabinya, siapa agama, apa agamanya. Aku tolak karena keangkuhan dan kesombonganku yang merasa aku lebih baik, dia lebih buruk. Berapa banyak kita kadang-kadang kalau kita pikir-pikir, mungkin banyak orang-orang yang mau mengenal agama, mau datang belajar, mau datang nuntut ilmu, tapi kacamata kita nih yang begitu kerdil, ya kadang-kadang melihat orang dari sudut pandang kita aja, yang belum tentu pandangan itu benar adanya. Subhanallah, kita mandang dia dengan pandangan, siapa kamu? Gitu. Kamu tuh siapa? Begini mau ngaji. Tapi memang hakikatnya ini bukan tentang siapa mereka yang mau mengaji. Kalau emang kamu udah buka tempat untuk ngaji, maka siapapun orang boleh datang untuk ngaji. Saya bikin Cahaya Hijrah, kenapa Ustazah biarin artis-artis yang nyanyi? Memang saya bikin wadah itu untuk artis yang biar gak tahu ngaji, biar mau ngaji nantinya. Yang gak tahu Nabi, biar tahu Nabi nantinya. Yang gak kenal Allah, biar kenal Allah nantinya. Kenapa orang pengajian itu selalu merasa dirinya paling benar aja? Kenapa? Ini yang sangat disayangkan. Dalam hadis ini kita lihat maknanya. Sekarang saya lihat kacamatanya lebih dalam ya. Kami diperintahkan oleh Rasul untuk memposisikan orang atau manusia pada posisinya. Yang disuruh sama Nabi Sayyidah Aisyah. Yang berkata ini Sayyidah Aisyah, yang nyuruh Nabi Muhammad. Pertanyaannya, ada gak orang yang lebih tinggi posisinya dari Nabi? Ada gak orang yang lebih tinggi posisinya dari istri Nabi? Gak ada. Tapi kenapa Nabi masih pesan? Nabi yang berucap, manusia yang paling tinggi posisinya, tapi masih memperhatikan posisi orang lain, masih menempatkan kedudukan orang lain, dan berpesan kepada istrinya bahkan untuk menempatkan manusia pada tempatnya. Hebat. Walaupun Nabi
yang sudah memiliki kedudukan seperti itu, Nabi tidak pernah menganggap dirinya sudah berada pada puncaknya, sehingga orang lain mau di mana aja bodoh amat, orang lain mau seperti apa aja bodoh amat. Oh begitu juga istri Nabi, justru diberikan nasihat sama Nabi. Amarana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah perintahkan kepada kita untuk menempatkan manusia pada tempatnya, memposisikan manusia pada posisinya. Artinya bahkan istrinya pun diingatkan. Kita pun yang baca hadis ini sekarang diingatkan. Kesombongan apa yang kita mau banggakan? Toh buktinya dalam hadis ini aja Nabi minta kita lihat kedudukan orang lain. Jangan fokus pada kedudukanmu aja. Jangan cuma ingat posisimu aja. Jangan cuma ingat harga dirimu aja. Lihat tuh orang lain. Kalau kita masih berada di posisi peduli sama diri kita, peduli sama posisi kita, peduli sama kedudukan kita, itu namanya kita betul-betul belum keluar buah hasil ilmunya. Belum. Buah dari hasil ilmu yang kita dapat gak ada buahnya itu, gak ada saripatinya, karena sombongnya masih lebih unggul. Angkuhnya masih lebih unggul. Rasa ingin dihargainya masih lebih unggul. Makanya kita belajar dari Rasulullah. Alhamdulillah. Belajar dari Rasulullah untuk jadi orang yang masih ingat orang, masih nyadar orang, masih peduli dan perhatiin orang. Bukan cuma tentang ngurusin mau dirinya seorang yang diperhatikan. Masya Allah, tabarakallah. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina ar-rajulain min qatl Uhud thumma yaqulu ayyuhuma aktharu akhdhan lil-Qur'an fa in ushira ila ahadihima qaddamahu fil lahid rawahu al-Bukhari. Hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya mengumpulkan dua orang korban dalam peperangan Uhud, karena yang meninggal di peperangan Uhud. Tsumma yaqul, kemudian dua orang ini yang dikumpulin sama Nabi ditanya ya sama sahabat yang lain, ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'an, dari kedua ini yang kalian tahu siapa dari mereka yang paling banyak hafal Qur'annya, yang paling paham Qur'annya, yang paling banyak belajar Qur'annya. Dari kedua ini, dari yang kamu kenali, siapa dari mereka? Maka sahabat akan nunjukin dia Rasul. Fa in usyira ila ahadihima, disebut nanti sama sahabat, dia nih Rasul, dia yang lebih rajin, dia yang lebih banyak ngertinya, dia yang lebih paham. Orang kan ketahuan. Ya, kayak kita misalnya sekarang ditanya antara si ini sama si ini lebih aktifan siapa ngajinya? Lebih seringan mana datang taklimnya? Oh, seringan si fulan. Karena fulan hampir enggak pernah enggak ada, pasti selalu ada dia. Kalau yang satu entar ada entar enggak, pasti ada yang begitu kan orang. Pak sahabat nunjuk, dia ya Rasul yang lebih paham Qur'annya, yang lebih kepada Qur'annya. Maka saat Nabi tahu dia orang yang lebih paham terhadap Qur'annya, maka Nabi utamakan dia lebih dulu di dalam perkuburannya. Sama Nabi diurus duluan urusan kuburnya. Beliau dahulukan dia yang masuk ke liang lahatnya. Itu Masya Allah. Bahkan sudah meninggal pun sama-sama perang, sama-sama syahid berarti. Tapi Nabi masih nanya siapa dari mereka yang paling banyak jatah Qur'annya, yang paling paham dan ngerti sama Qur'annya, yang paling banyak belajarnya. Itu yang ditunjuk, itu yang diduluin sama Nabi di kubur. Hidup dihormatin, wafat dihormatin, nanti dibangkitin juga begitu, dihisab juga begitu.
masuk surga juga begitu. Masya Allah. Quran selalu menjadi penolongnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah azza wa jalla qala man adha li waliyan faqad adhantuhu bil harb rawahu al-Bukhari wa thabata fi sahihain anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla subha fahuwa fi dhimmatillahi ta'ala fala yatlubannakum Allahu bi syai'in min dhimmatihi wa 'anil imamain al-jalilain Abi Hanifah wa Syafi'i radhiyallahu anhuma qala in lam yakunul ulama awliya Allah falaysa lillahi wali. Riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla qal. Berarti kalau kita ngomong di sini Inna Allah azza wa jalla qal, ini masuknya hadis qudsi ya. Diriwayatkan dari Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti wali-waliku, berarti orang tersebut telah menantangku untuk berperang. Faqad adzantuhu bil harb man adzali waliyan. Siapa yang menyakiti wali-walinya aku. Wali di sini siapa berarti? Kekasihnya Allah. Berarti faqad adzantuhu bil harb. Berarti dia udah menantang aku untuk berperang. Artinya orang ini udah siap mau diperangin aja sama Allah. Siapa mereka yang berani nyakitin wali? Man adzali waliyan. Man adzali waliyan. Siapa yang menyakiti waliyan? Waliku. Makna wali di sini luas. Wali bisa orang yang menjadi khalifahnya Allah di bumi. Siapa mereka? Orang yang menegakkan hukumnya Allah, yang menegakkan syariatnya Allah, yang berjalan dengan jalannya Rasulullah. Mereka wali-walinya Allah. Kemudian mereka orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah. Masuk semua. Termasuk dari mereka siapa? Nanti ada jawabannya. Nah, di sini dijawab sama Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Kemudian wa thabata fi sahihain. Nah, hadis diriwayatkan dua imam yang sahih. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subhi fi jamaah." Barang siapa orang yang salat subuh, fahuwa fi dhimmatillahi ta'ala fala yatlubannakumullahu bi syai'in min dhimmatihi. Barang siapa orang yang salat subuh, menjalankan salat subuh, maka orang tersebut telah mendapatkan tanggungan dari Allah, jaminan. Fahuwa fi dhimmatillahi ta'ala. Mereka dapat tanggungan dari Allah Subhanahu wa taala, jaminan dari Allah. Oleh karena itu, janganlah kamu menyebabkan Allah taala menuntut pertanggungjawaban atas tanggungannya. Maksudnya apa, Saudara? Kalau kamu sudah sholat subuh berjamaah, kamu aman. Kamu udah gak perlu lagi nuntut apa-apa dari Allah atas apa yang sudah Allah janjikan terhadapmu. Orang sholat subuh, iya. Sebagian ahli yang mentafsirkan ayat ini, hadis ini pun bilang sholat subuhnya gimana? Sholat subuhnya berjamaah, bukan cuma sholat subuh doang. Tapi ada lagi yang bilang enggak, sholat subuh, yang penting sholat subuh. Orang kalau udah sholat subuh berarti dia berada dalam jaminan Allah. Makanya hati-hati sama ninggalin sholat subuh. Ngantuk, capek, letih, emang subuh yang paling digoda. Karena orang doyannya begadang. Begadang jam 3 baru tidur. Kadang-kadang kalau lagi chat-chatan sama orang, jam 3 baru tidur.
Jam 4 baru tidur. Azan tinggal sejam lagi, mata udah gak bisa melek. Itu begitu mata kita merem, maling-maling yang hidup. Maling-maling sadar itu. Biasanya kan orang paling pules itu mau dekat subuh. Pules, bunyi keletek gak kedenger. Kalau jam 2 ente masih dengar karena masih dikelabui oleh mistis. Bunyi apa tuh? Oh. Kalau jam 2, jam 1, lagi jam 12 masih ada mistis-mistis, bunyi apa tuh? Tapi kalau udah jam mendekati subuh, pules, enak banget kayaknya tidur, gak kedengeran. Makanya kan maling sering beroperasi jam segitu. Maling motor, maling mobil, maling biasanya beroperasi jam segitu. Saking pulesnya orang biasanya kalau tidur. Sholat subuh punya jaminan khusus dari Allah. Orang kalau udah ngerjain sholat subuh udah gak usah berani mempertanyakan lagi sesuatu yang sudah Allah jaminkan untuknya. Jaminannya Allah apa? Allah jaga dia, Allah pelihara dia. Dari apa? Kalau dia sholat subuh, dia kerjakan sholat subuhnya dengan benar, maka dia berada dalam jaminan Allah. Hari itu Allah akan tuntun dia dalam mengerjakan taatnya, menjauhkan apa-apa yang dilarangnya. Dari mana? Dari sholat subuh. Orang sholat subuh benar, insya Allah bangunnya benar, harinya benar. Tapi kalau dari subuh udah enggak, sholat subuh 5:30, jam 6, kadang-kadang kodoan, gara-gara kebangunnya jam 7. Yang begini pantas hidupnya suntuk. Kenapa bisa suntuk? Iya, subuhnya gimana? Ada lagi yang bilang dhimmatillah, maknanya jaminan Allah terhadap rezekinya. Jamin dia kasih rezeki, tenang aja. Banyak dari kita yang seret rezekinya karena perkara tidur kan, habis subuh. Habis subuh bisa bikin rezeki seret. Orang habis subuh berarti habis sholat subuh bukan? Habis sholat subuh tidur, rezeki seret. Gimana yang kagak subuh? Mikirnya gitu coba. Orang habis sholat subuh tidur, rezeki seret. Ada orang ngelihat ulama, ceritanya ada satu Habib, saya nggak sebutin namanya, tidur di rumah salah seorang. Orang ini orang biasa. Dia bilang, nih Habib kok habis subuh 5:30 gitu dia tidur. Kan katanya tidur habis subuh nggak baik. Makanya jangan suka ngomongin ulama, ya. Ngomongin ulama, ini Habib kok tidur, katanya dia bilang. Mana mestinya kan dengar-dengar habis subuh tuh nggak baik tidur ya. Habis subuh tuh bisa bikin rezeki seret dan lain sebagainya. Gadar Allah, habis bangun nih sarapan ceritanya. Ini Habib ngomong, ente tuh, dia ngomong sama yang punya rumah, ente tuh kalau habis subuh jangan tidur lagi. Ente tuh kalau habis subuh keluar, ente gak boleh tidur. Rezeki ente nanti seret. Dalam hati yang punya rumah, kok saya jadi yang dinasehatin? Lah orang yang tidur dia, katanya gitu kan. Ya kok saya jadi yang dinasehatin, yang tidur dia gitu. Beb, maafin nih, aneh biar kagak berdosa, katanya ngomong. Aneh biar gak berdosa. Kenapa? Kata Habibnya bilang, Habib nyuruh aneh gak boleh tidur habis subuh, Habib tidur, katanya ngomong gitu. Aneh tugasnya itu ngajar, ulama bukan pembisnis. Ente tugasnya nyari duit. Kalau nyari duit bahaya tidur habis subuh. Kalau ulama tidur habis subuh gak bahaya. Ulama gak nyari duit.
Nggak bisa jawab. Ente pembisnis, kata dia bilang. Kalau pembisnis emang kerjaannya harus jalan pagi-pagi. Aneh ulama, aneh nggak cari duit, aneh nggak punya usaha juga, kata dia bilang. Aneh mah cuma ngajar. Ente tuh dibilangin malah ngeyel, kata dia bilang. Benar juga kalau Habib. Aneh nggak harus bangun pagi. Ente harus bangun pagi. Oh gitu ya Beb. Iya, anak ulama nggak perlu. Ente kan pembisnis. Benar juga. Jangan pernah suuzon sama ulama. Kalah aja dibantah sama mereka, bingung ibu nanti. Oh ya, dijamin sama Allah rezekinya. Orang habis subuh bisa menyebabkan rezeki seret, sulit, susah, hilang barokah, apalagi yang kagak subuh. Yang kagak subuh mah udah pasti tuh. Kalaupun dia dapat rezeki makna, dia dapat rezeki hissi, dia dapat duit, dia dapat apa, tapi udah pasti mereka orang-orang yang nggak punya rezeki maknawi, dia nggak punya rezeki batin. Gak ada. Itu zero, udah pasti nggak ada. Orang-orang kagak sholat subuh, naudzubillah min. Dari dua imam Al-Jalilain, imam-imam yang agung, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, semoga Allah SWT merahmati mereka semua. Mereka berkata, jika para ulama itu bukan walinya Allah, maka sudah pasti nggak ada wali selain dari mereka. Udah pasti yang namanya walinya Allah itu ulama. Selain daripada, kalau ulama maksudnya ada wali nggak jadi ulama, terus tiba-tiba jadi wali, udah pasti nggak ada. Allah nggak punya wali. Walinya Allah cuman pasti dari ulama. Ini kata siapa? Kata Imam Syafi'i sama Imam Abu Hanifah. Jadi di sini kita paham makna siapa yang nyakitin? Siapa? Walinya Allah. Maka di sini ditarik oleh Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, makna wali Allah siapa yang nyakitin ulama. Karena udah pasti wali Allah itu dari ulama. Siapa yang nyakitin ulama berarti dia siap diperangi Allah. Allah yang jadi taruhannya. Hati-hati. Kita perlu hati-hati dalam menyikapi ini. Qala al-Imam al-Hafidz Abul Qasim bin Asakir rahimahullah, "I'lam ya akhi waffaqana Allah wa iyyak limardatihi wa ja'alana mimman yakhshahu wa yattaqi haqqa tuqatih. Anna luhum al-ulama masmuumah wa 'adatullah fi hadki astar muntaqisihim ma'lumah wa anna man atlaq lisanahu fil ulama bi thalab ibtalahu Allah ta'ala qabla mauti bi mautil qalb. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم." Dari Imam Al-Hafidz, julukannya Abu Qasim Ibn Asakir rahimahullah, biasa dikenal dengan Ibn Asakir. Beliau berkata, "Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memberikan kita taufiknya, menuntun kita selalu berada dalam ridha-Nya, insyaallah amin ya rabbal alamin, selalu menuntun kita untuk senantiasa bertakwa kepadanya ya, dengan sebenar-benarnya takwa, insyaallah amin ya rabbal alamin. Anna luhumul ulama masmumah, ketahuilah bahwa dagingnya ulama beracun. Dagingnya para ulama beracun. Dan kebiasaannya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala punya kebiasaan merobek, penutup para penghinanya, para penghina ulama dirobek sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia punya kekurangan. Artinya orang yang emang kerjaan yang jelek-jelekin ulama,
tungguin aja. Keburukan dia, Allah yang paling punya kebiasaan ngebongkar semuanya. Dia punya sesuatu yang dia tutup, ya. Dari yang tadinya dia dikenal baik, Allah bisa sekejap mata ngerubah dia menjadi orang yang dikenal buruk. Sebabnya apa? Cuman gara-gara dia apa? Gara-gara lisan yang terbiasa mencela ulama. Man antal lisanu fil ulama. Ya, barang siapa yang lisannya seringkali ngejek para ulama, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan. Allah bakal beri dia bala. Allah kasih dia bala sebelum kematiannya datang itu dengan apa? Bimautil qalb. Hatinya mati. Siapa aja yang kepleset lisannya? Lisan kepleset ngatain ulama, mencela ulama, ngejelek-jelekin ulama, Allah uji dia. Iya, Allah bakal beri dia bala. Iya, balanya apa? Hatinya mati. Orang kalau udah hatinya mati itu, makanya perhatiin. Siapa dari kita yang susah netesin air mata? Siapa dari kita yang susah untuk diberi nasihat? Ya, siapa dari kita yang merasa keras di dalam sikap? Ini tanda-tanda hati mati. Makanya jadi orang keras tuh jangan girang. Keras, karakter keras, kamu jangan girang. Ini anak keras, dia tuh terkenal keras, jangan girang. Orang kalau sudah punya sifat atau punya satu julukan, orangnya keras. Mana kata lain dari bahasa Arabnya anid, tekak. Kalau udah maunya, sengkek. Bahasa umumnya tuh tekak, maunya. Nasihat dikasih, orang ngasih saran, ente nggak tahu. Yang tahu tuh aneh. Ada orang ngasih masukan ke dia, udah ente sekut, ente nggak tahu apa-apa, diam. Yang tahu tuh aneh. Dan kalau diberi peringatan tentang nasihat, uraian dan lain sebagainya, dosa, air mata nggak bisa netes. Ada itu tanda-tandanya hati mati. Dan boleh jadi orang yang paling kena sama penyakit ini lisannya kepleset ngatain ulama. Maka hendaknya kita harus jaga-jaga orang-orang siapa yang menyalahi perintah Allah, yang menyalahi perintah Rasul, harus takut. Bahkan dia itu ditimpa sama cobaan ini, dia harus takut. Apalagi ditimpa dengan azab yang pedih. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Karena sudah sepatutnya kalian orang-orang yang menyimpang, yang menyalahi perintah Rasul, yang menyalahi perintah Allah, kamu sepatutnya takut akan siksanya Allah atau terkenanya fitnah. Fitnahnya apa nih? Ini fitnah ini. Mautul qalb, na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salamah wal afiyah wallahu a'lam bis-shawab.